Pendeta? Ibu Ana. Bu Ana sih udah standby ya, saya WA Bu Ana dulu. Nah itu Bu Ana. Bu Ana. Bapak Kurniadi sudah ada? Bapak Kurniadinya tunggu Ya, sebentar. siap. Mantap. Ibu, sebentar sambutan ya Bu. Nanti dipanggil kalau mau sambutan ya. Siap. Ya. Bapak atau Ibu yang? Ibu, Apa ya? Ibu. Oh, Ibu ya. Ya, Ibu nanti yang. Siapa ya kalau boleh namanya ya Ibu, lupa. Bu Putra. Novianti. Novianti. Ya. Siap. Ya udah. Bu Novianti yang akan menyampaikan. Ibu Ana belum ada ya? Ada Belum Mi. Ada Mi. Kita udah mau mulai aja Bu Pendeta ya. Siapa takut walaupun cuma 11 sesuai dengan sektornya. Baik. Yang lain nggak tahu kemana Bu Pen. Iya, udah. Selamat malam Ibu Bapak. Ya, Selamat malam. Pak Vicky, Pak Agus, Pak Forsan, Bu Tian, Bu Joyce, Bu Mona, Bu Yesi, siapa lagi? Malam. Pak Louis. Halo, Ibu Novianti. Silakan Bu kalau mau dimulai. Ya. Bu Mona, kita akan mulai ya. Bu Korsek. Ya, silakan Pak Vicky. Ya. Baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Doa Tuhan dulu Yesus. Pak. Ya. Doa presbiter. Baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Namun saya akan berdoa dulu bersama rekan-rekan presbiter dan Ibu Pendeta. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bersama keluarga Kurniadi Putra Butar-Butar kami akan masuk di dalam ibadah rumah tangga. Pada malam hari ini hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Ampriana Nguru. Biarlah Tuhan berkati. Biarlah ibadah rutin sektor pelayanan 11 Jemaat GPIB Jatipon akan berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur pada malam hari ini seperti biasa setiap hari Rabu kita melakukan ibadah rutin keluarga yaitu di Jemaat GPIB Jatipon dari sektor 1 sampai 16. Begitu juga di sektor 11 kita juga akan masuk di dalam ibadah untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang berkesempatan pada malam hari ini adalah keluarga Kurniadi Putra Butar-Butar. Terima kasih untuk keluarga Kurniadi yang pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Novianti Butar-Butar. Terima kasih juga untuk pelayan firman yang sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Ampriana Nguru. Biarlah Tuhan berkati apa yang akan disampaikan oleh
Pendeta Memperiana Ngurul. Sebelum kita masuk di dalam saat teduh, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh keluarga. Dalam hal ini istri dari Bapak Kurniadi Putra Butar-Butar, Ibu Novianti. Silakan Ibu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan kami waktu dan kehadirannya untuk beribadah di keluarga kami, di tempat kami. Dengan segala keterbatasan dengan Zoom, kiranya tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami. Itu saja, mungkin mohon maaf kalau Bapak Kurniadinya sepertinya belum bisa bergabung karena masih mengerjakan pekerjaannya, namun nanti akan segera bergabung bersama kita di sini dalam ibadah malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Novianti atas sambutannya. Sebelum kita akan memulai, baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Persembahan persepuluhan adalah sebuah sikap hati sekaligus bentuk ketaatan orang percaya kepada perintah Tuhan, bukan upaya untuk menyimpan apalagi membungakan uangnya kepada Tuhan. Ketika kita taat memberikan persepuluhan, kita sedang membuktikan kesetiaan dan penghormatan kita kepadanya, sumber dari segala yang kita miliki. Memberi persepuluhan bukanlah masalah besar kecilnya jumlah yang kita bawa kepada Tuhan. Jumlah yang diberikan mungkin sama, tetapi sikap yang berbeda akan membuat nilainya menjadi berbeda di mata Tuhan. Yang akan membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan adalah ketika kita taat pada perintahnya. Ketaatan, sikap penghormatan, dan menomorsatukan Tuhan yang membuat kemurahan hatinya menjadi sangat nyata di dalam hidup kita. Karena itu, mulai sekarang, persembahkanlah persepuluhan Anda dengan sikap hati yang benar dan menyukakan hatinya. Maka Anda akan melihat iblis tidak bisa lagi masuk dan mencuri setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Drown
Kami berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini anak-anak-Mu sektor pelayanan 11 boleh dipersatukan kembali berkumpul di dalam ibadah rutin rumah tangga. Bapa di surga, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Amperiana Nguru. Kami mengucap syukur atas kesediaan dari keluarga Kurniadi Putra Butar-Butar yang menyediakan tempatnya untuk beribadah. Biarlah keluarga Kurniadi Putra Butar-Butar Tuhan berkati. Biarlah ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Mazmur pasal 50 ayat 22 dan 23. Mazmur pasal 50 ayat 22 dan 23. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Worship the King, oh glorious above, oh gratefully sing His power and His love. Worship and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and girded with grace. Umat ulama dan dari debu tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, yang halik pembela dan kawan kudus. Ibu Bapak Saudaraku, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah keluarga, bersama-sama dengan keluarga Butar-Butar yang boleh membuka pintu hati mereka untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan melalui persekutuan orang percaya. Bersabdalah kepada kami pada malam hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya, nyanyikanlah haleluya, 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 nyanyikanlah haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Firman Tuhan menyatakan,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya Pak, kayaknya jangan Bapak salah deh, Pak. dihabiskan. Ayat 10. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucapkan syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, saya mau share dulu bahan Shalom. kita, bahan renungan kita ya. Sebentar Bapak Ibu, masih internetnya lagi ngadet nih. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, Internetnya lagi ngadet di rumah saya nih. Oke. Ya, jadi renungan kita bertemakan wajibkah memberi persepuluhan. Secara khusus kita akan menyoroti ayat yang ke-10 dari pembacaan kita. Di sana dikatakan begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang persepuluhan. Persepuluhan ini seringkali menjadi percakapan pro dan kontra ya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada yang bilang, oh wajib persepuluhan. Tapi ada yang bilang, oh enggak wajib karena kita sudah persembahkan tubuh toh. Nah, di tengah-tengah polemik ini kita mau belajar akan firman Tuhan malam hari ini tentang hal memberi persepuluhan. Mungkin sedikit panjang ya Bapak Ibu karena kita harus melihat dulu latar belakang tentang persepuluhan ini. Nah, persepuluhan berasal dari bahasa Ibrani dari kata asar, yang berarti mengambil atau memberikan 1/10 dari apapun. Ulangan 26 ayat 12 menyebut adanya tahun persembahan persepuluhan, yaitu awal tahun ketiga atau setiap 3 tahun. Jadi persepuluhan artinya 1/10 bagian dari penghasilan tahunan seseorang
untuk tujuan tertentu. Nah, Ibu Bapak, di Mesopotamia, persepuluhan ini diberikan kepada tempat ibadah, baik oleh kelompok profesi, pribadi tertentu, kota, maupun raja. Nah, persepuluhan itu dapat berupa emas dan perak, juga hasil pertanian. Di Arabia Selatan, para imam juga memberikan persepuluhan kepada ilah mereka. Nah, dalam tradisi Yahudi secara umum, persepuluhan itu dibagi atas 3 bentuk. Bahkan terkait juga dengan keperluan memberikan persepuluhan ini, siklus kalender dibagi ke dalam kurun waktu 7 tahun. Meliputi persepuluhan yang pertama yang disebut Ma'aser Rison, itu diberikan selama 6 tahun pertama. Nah, persepuluhan ini diberikan kepada kaum Lewi. Lalu persepuluhan yang kedua disebut Ma'aser Seheni, ini diberikan pada setiap tahun pertama, kedua, keempat, dan kelima. Persepuluhan kedua ini diberikan untuk bait suci, untuk perayaan. Nah, persepuluhan ini dapat juga ditukar dengan uang, harus dibawa untuk dinikmati bersama di Yerusalem. Nah, yang ketiga, persepuluhan yang ketiga disebut Ma'aser Ani, diberikan pada setiap tahun ketiga dan keenam. Nah, persepuluhan ini juga sering disebut persepuluhan orang miskin. Persepuluhan ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan di mana saja. Nah, ini dalam tradisi Yahudi. Referensi awal untuk persepuluhan dalam kitab Perjanjian Lama dapat ditemukan dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Latar belakang dari persepuluhan di sini adalah hadiah, yaitu dari 1/10 kekayaan yang dimiliki, yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek, imam Allah yang Maha Tinggi, setelah ia diberkati oleh Melkisedek. Referensi kedua mengenai persepuluhan ini berasal dari kisah mimpi Yakub di Betel, di mana Yakub bernasar kepada Tuhan bahwa jika dia bisa selamat dari Esau, lalu kembali ke rumah ayahnya, maka dia akan memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya. Pembicaraan yang lebih jelas mengenai persepuluhan barulah ditemukan dalam kitab Ulangan, khususnya pasal 14 dan 26. Ulangan 12 ayat 17 ini berbicara tentang persepuluhan dari gandum, anggur, minyak, anak-anak sulung lembu sapi, kambing domba. Nah, semua ini memiliki keterkaitan dengan unsur korban atau persembahan. Ini adalah persepuluhan yang diambil dari sesuatu yang akan menjadi korban nasar, korban sukarela maupun persembahan khusus. Dalam pasal 14 ada 2 jenis persepuluhan, meliputi. Persepuluhan yang pertama adalah persepuluhan tahunan, yang berasal dari hasil benih yang tumbuh di ladang tahun demi tahun, gandum, anggur, minyak, anak-anak sulung lembu sapi, anak-anak sulung kambing domba. Jika karena alasan jarak yang jauh dan kesulitan untuk membawanya ke tempat yang ditujukan Tuhan, nah karena bagian ini berasal dari era reformasi Yosia dalam 2 Raja-Raja 23, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tempat yang ditunjuk Tuhan di sini adalah Yerusalem. Maka persepuluhan ini dapat diuangkan atau dengan menjualnya dan uangnya dibawa ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Persepuluhan yang kedua adalah persepuluhan 3 tahunan. Persepuluhan ini berasal dari hasil tanah. Nah, hasil tanah ini tidak hanya terbatas pada hasil-hasil bercocok tanam, tetapi penggunaan hasil tanah di sini menunjuk kepada segala sesuatu yang diusahakan di atas tanah untuk menjadi kebutuhan manusia, khususnya makanan dan materi korban dalam tahun itu. Nah, persepuluhan ini tidak lagi untuk diri sendiri dan kaum keluarga, tetapi ditujukan untuk memberi makan kepada kaum Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, kalau sekarang kita mau melihat dalam pemahaman perikop tentang Maleakhi 3 ayat 8 dan 10, memperlihatkan arti lain dari persepuluhan. Maleakhi berbicara tentang umat Israel yang menipu Tuhan karena lupa membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Sebenarnya sih bukan lupa Bapak Ibu, karena waktu itu mereka baru pulang dari tanah pembuangan, mereka sedang membangun rumah-rumah mereka juga, sehingga mereka merasa khawatir kalau memberikan persepuluhan maka rumah mereka nggak akan terselesaikan. Karena itu mereka sengaja lupa untuk membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Nah, persepuluhan ini dihubungkan dengan ketersediaan makanan di bait Allah
Dan bisa saja ini berkaitan dengan bentuk persepuluhan yang pertama dan juga kedua yang saya jelaskan tadi. Namun di sisi lain, menurut Maliaki, dengan memberikan persepuluhan, umat Israel akan mendapat berkat berkelimpahan. Ada juga kesan bahwa sepertinya umat Israel pasca pembuangan itu mulai melupakan aturan tentang memberikan persembahan persepuluhan, sehingga Tuhan melalui Maleaki merasa perlu mengingatkan umat Israel. Ada seorang penafsir lalu mengaitkan dari ini sebagai alasan pada zaman yang sekarang ini atau setelah itu, bahwa pada masa yang kemudian, terutama dalam perjanjian baru, persembahan persepuluhan itu tidak lagi begitu menonjol. Karena alasan ini, mulai sejak zaman masuk pasca pembuangan, umat mulai melupakan tradisi-tradisi yang Tuhan perintahkan kepada mereka, yaitu tentang persepuluhan. Dan ini akhirnya keterusan. Lalu menjadi alasan kemudian dalam perjanjian baru untuk umat tidak terbeban dalam memberikan persembahan persepuluhan. Nah, dari uraian tadi, apa yang bisa kita makna apa yang bisa kita simpulkan dari pemberian persembahan persepuluhan dalam lingkup kehidupan orang Israel dan juga bagi kita saat ini? Ada 6, Ibu Bapak. Yang pertama, tanggung jawab untuk memberi kepada Tuhan itu sangat besar dan sangat ditekankan. Dalam ibadah Israel, korban dan persembahan itu mengambil bagian yang sangat penting. Sekalipun pemberian korban dan persembahan ini memiliki banyak tujuan, namun pertama-tama harus diletakkan dalam ibadah kepada Tuhan. Karena itu umat Israel diingatkan untuk senantiasa tidak lupa memberi kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, yaitu yang terbaik dari miliknya. Ada tanggung jawab iman di sana. Lalu yang kedua, makna yang kedua, kita mau melihat di sini ada tanda syukur kepada Allah. Jadi makna pemberian persepuluhan di sini terkait erat dengan makna yang pertama. Tanggung jawab yang besar untuk senantiasa memberi korban dan persembahan kepada Tuhan harus pertama-tama diletakkan pada fungsi syukur ini, bahwa persembahan yang diberikan itu adalah respon atas berkat dan anugerah yang diterima dari Tuhan. Nah, ini dasarnya Ibu Bapak ketika membawa persembahan persepuluhan. Jadi makanya dibilang jangan dengan duka dan paksa, tetapi dengan sukarela dan sukacita. Nah, kita perhatikan ya contohnya ya. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek bukan karena Melkisedek yang adalah seorang imam besar, tetapi karena dia telah menerima berkat Tuhan melalui Melkisedek. Jadi inilah respon Abraham atas syukur yang Tuhan berikan melalui peristiwa di mana perjumpaannya dengan Melkisedek. Kemudian Yakub sekalipun memberikan persembahan persepuluhannya dikaitkan dengan nasarnya kepada Tuhan. Namun dalam nasar ini terlihat kesadaran bahwa sudah seharusnya ada kesediaan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persepuluhan. Jadi Yakub kan bersyukur kalau aku bisa pulang ke rumah ayahku, kemudian Esau yang mengejar-ngejar dia itu juga bisa diatasi, maka dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan. Jadi dia merasa dengan perlindungan yang Tuhan beri, dengan berkat yang Tuhan beri, dia mengembalikannya dalam bentuk persepuluhan. Nah, kita belajar dari Abraham, tanda syukur ini harus diberikan atas dasar sebuah kerelaan yang tulus. Maksudnya belajar dari Abraham dan Yakub ya, bahwa tanda syukur itu harus diberikan atas dasar sebuah kerelaan hati yang tulus, dan bukan karena terpaksa atau karena aturan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memberikan persepuluhan dengan terpaksa, waduh terpaksa nih, karena gereja selalu menyerukan, itu salah ya Bapak Ibu. Sekali lagi konteksnya adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, makna yang ketiga, persepuluhan ini juga mengingatkan kita kepada kepedulian untuk mereka yang lemah. Jadi makna sesama ini mengalami perluasan yang cakupan melalui persembahan persepuluhan. Usaha untuk berbagi dengan sesama, melalui persembahan persepuluhan itu tidak hanya dibatasi pada kaum keluarga, tapi juga orang asing, anak yatim, dan janda. Ini kan kalau kita lihat tadi, di tiap tahun ketiga dan keenam ya, ini umat Israel membawa persepuluhannya untuk orang asing, memberikan persembahan persepuluhannya yang ditujukan untuk orang asing, anak yatim, dan janda yang dikelola oleh para imam waktu itu. Nah, di sini orang memberikan 1/10 dari apa yang dimilikinya untuk menolong mereka yang lemah. Jadi ingat, ini pengelolanya adalah tersentral waktu itu di Bait Allah melalui para imam. Yang keempat, dukungan terhadap pelayanan.
Selain memiliki nilai sosial dan nilai religius, persepuluhan juga memiliki nilai ekonomi terkait dengan pemberian persepuluhan kepada bait suci dan khususnya kepada kaum Lewi dan para imam. Pemberian persepuluhan kepada bait suci jika mengacu pada Maleakhi ini bertujuan agar selalu ada persediaan dalam perbendaharaan bait suci. Memang tidak secara eksplisit dikemukakan tentang pemberian persepuluhan ini dalam kaitannya dengan pelayanan bait suci. Maleakhi hanya berbicara tentang ketersediaan makanan yang secara eksplisit juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan bait suci. Yang menonjol di sini adalah pemberian persepuluhan kepada kaum Lewi dan para imam bahkan diatur dengan tegas dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai 28. Nah, pemberian ini harus dilihat dalam kaitannya dengan dukungan terhadap pelayanan dan tidak ada kaitannya dengan keuntungan yang diterima kaum Lewi dan para imam. Dalam kitab Bilangan 18 dengan tegas dikatakan bahwa ini adalah imbalan atas tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, dan karena kelompok kaum imam ini tidak memiliki bagian apa-apa atau pusaka di tengah-tengah kaum Israel. Oleh karena itu mereka harus dipelihara oleh seluruh kaum Israel melalui persembahan persepuluhan yang mereka berikan. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu yang menjadi dasar di gereja tertentu, ya kan, bahwa persepuluhan itu semua adalah milik kaum imam, tapi ini tidak di Protestan ya. Kalau di Protestan persembahan persepuluhan itu dikelola, ya kan, seperti yang tadi dibilang ada bagian yang untuk para janda dan sebagainya dan untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Nah itu, ini kalau di Protestan. Makanya Bapak Ibu kalau dengan gencar kita menekankan pemberian diakonia, ya kan, apalagi di awal-awal penyusunan program kerja majelis jemaat, pemberian diakonia untuk yang tidak mampu, bantuan studi untuk mereka yang tidak bisa sekolah. Nah, ini merupakan bagian dari pengelolaan tentang persepuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Karena ini merupakan dukungan panggilan pengutusan kita untuk memperhatikan kaum imam. Nah, tetapi menarik bahwa itu tidak berarti para imam dan kaum Lewi tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Mereka juga berkewajiban untuk memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima dari umat Israel. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik ya. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan hamba Tuhan itu atau pendeta atau gembala di sebuah gereja itu nggak wajib memberikan persembahan persepuluhan. Padahal tidak. Mereka juga berkewajiban untuk memberikan persembahan-persepuluhan dari persepuluhan-persepuluhan yang mereka terima dari umat Israel. Nah, seperti itu. Makanya kemudian GPIB memaknai ini pada tahun kurang lebih tahun 2000 berapa itu ya, mulai digalakkan bahwa gereja GPIB, jemaat GPIB wajib memberikan persepuluhan kepada majelis sinode. Nah, seperti ini. Dan kemudian majelis sinode juga membagikan persepuluhan itu untuk apa? Mendanai pengembangan pelkes-pelkes yang ada di GPIB. Makanya Bapak Ibu, kita boleh bangga bahwa GPIB ini punya kurang lebih 300 wilayah pelkes. Kalau dipikir-pikir mana ada orang yang mau melayani sampai di pelosok-pelosok Ibu Bapak. Tetapi GPIB melakukan itu. Dan bukan hanya sekedar membuka wilayah-wilayah pelkes ini, tapi juga mengirimkan para pelayan firman dan sakramen untuk juga membina dan mengembalakan domba-domba Allah yang ada di sana bersama-sama dengan rekan-rekan diaken dan penatua yang terbentuk di sana. Nah, ini Ibu Bapak tentang persepuluhan dan pemakaiannya supaya kita juga semakin luas melihat bahwa di GPIB persepuluhan itu bukan untuk pendeta, tetapi untuk mendanai seluruh pelayanan yang ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut bahwa apa yang Bapak Ibu persembahkan itu akan diselewengkan. Tetapi itu dikelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekarang kita melihat yang kelima, bahwa tentang persepuluhan ini, bahwa itu diambil dari kehidupan manusia. Bentuk dari persembahan ini dapat beraneka macam, ada hasil ladang atau kebun, binatang, dan juga uang. Tetapi yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa materi persembahan itu bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia, tetapi sesuatu yang dibutuhkan, digunakan manusia untuk kehidupannya, sesuatu yang menjadi makanan manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk di gereja-gereja suku ya,
Yang seperti misalnya gereja Jawi Wetan atau GKP, ya, Gereja Kristen Pasundan, itu atau gereja yang berlatar belakang jemaatnya itu seorang petani, maka mereka akan ada apa ibadah syukur undu-undu ya kalau di GKJ ya. Undu-undu itu adalah tentang ini hasil-hasil ladang ini Ibu Bapak. Jadi hasil panen mereka yang pertama mereka bawa ke gereja. Begitu terus, rutin setiap tahun. Itu dipersembahkan mereka kepada gereja. Kemudian hasil ini kemudian akan dijual, dari uang itulah maka itu yang mendanai pelayanan yang ada. Nah, ini di gereja-gereja suku masih dilakukan ini Bapak, tradisi ini, mempersembahkan hasil panen yang pertama. Yang keenam, persepuluhan itu harus diberikan secara teratur. Ini yang kita mau lihat ini Bapak. Kita sudah melihat bahwa untuk kepentingan pengaturan pemberian persepuluhan, maka siklus penanggalan atau kalender orang Yahudi dibagi ke dalam kurun waktu 7 tahun. Pembagian ini dengan tujuan agar orang Yahudi tahu dengan jelas kapan mereka harus memberikan setiap bentuk persepuluhan secara teratur. Secara eksplisit, persepuluhan ini memang diberikan setahun sekali sesuai menurut masa panen. Ini kalau yang karena ini berlatar belakang dengan Yahudi sebagai yang bekerja di pertanian. Namun secara eksplisit juga dalam persepuluhan yang diberikan oleh Yakub dikatakan bahwa persepuluhan itu diberikan dari segala sesuatu yang menjadi berkat Tuhan. Nah, yang penting untuk diperhatikan di sini adalah kesediaan dan keteraturan dalam memberikan persepuluhan. Bukan berapa kali persepuluhan itu akan diberikan. Karena setiap orang juga menerima berkat secara teratur oleh dan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah makna persepuluhan yang boleh dijalankan dalam gereja. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih Bu Pendeta latar belakangnya? Apa ada di Alkitab? Karena orang saja jelas langsung mengambil, persembahkanlah persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tadi jadi saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir, inilah dasar-dasar dari adanya persepuluhan. Nah, GPIB sendiri sebenarnya sudah lama Bapak Ibu mengenal tentang persepuluhan ini. Dulu namanya PTB ya, karena GPIB ini, orang-orang GPIB ini alergi dengan kata persepuluhan. Dibilang, oh kalau kata persepuluhan itu karismatik. Maka kemudian dikatakanlah PTB itu sebagai persembahan tetap bulanan. Dengan nafas persepuluhan sebenarnya. Tetapi sayangnya dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, itu berubah menjadi kayak iuran. Ya kan, zaman dulu kan ada itunya toh, ada kayak apa nih, kayak kalau kita bayar uang sekolah zaman dulu ya, ada listnya gitu toh. Nanti tulis itu nih dari Januari sampai Desember 25.000, 25.000. Padahal itu melenceng dari persepuluhan yang ada ya kan. Padahal yang dimaksud dari PTB itu adalah sebenarnya persepuluhan tetap bulanan. Artinya seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan dalam satu bulan, 1/10 itu sebenarnya adalah hak Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kita untuk memberikan persepuluhan, itu bukan berarti Tuhan miskin, bukan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan bahwa dalam berkat kita ada berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita yang harus kita kembalikan kepadanya sebagai rasa kasih, rasa cinta kita kepada Tuhan dan juga ungkapan syukur. Nah, memang Bapak Ibu kalau berbicara tentang memberikan persepuluhan ya, kadang-kala kalau mungkin ya, kalau gaji kita itu misalnya 5.500.000 itu kecil ya. Oke, kita bisa memberikan persepuluhan. Tapi kalau gaji kita misalnya 30 juta, berarti 1/10-nya berapa? 3 juta toh? Wah, besar sekali. Ya kan? Nah, orang mulai berpikir. Nah, ketika orang mulai ragu-ragu, ini mirip dengan situasi dan kondisi Israel pasca pembuangan. Oh, kalau aku berikan persepuluhan nanti khawatir. Rumahku nggak terbangun. Aku berikan persepuluhan nanti khawatir biaya-biaya lainnya nggak mencukupi. Rasa khawatir itu yang membuat kita menjadi orang yang tidak tahan uji. Kenapa? Karena rasa khawatir itu melupakan bahwa kita punya Tuhan Sang Pemelihara. Makanya dalam Maleakhi 3:10 dikatakan, dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan berkatku dari tingkap-tingkap langitku. Artinya apa Ibu Bapak?
kembali tadi kepada penjelasan yang saya sudah berikan, ketika Bapak Ibu memberikan persepuluhan, jangan pernah bimbang dan ragu. Itu yang pertama. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah merasa khawatir. Karena ketika kita boleh memberikan dengan rasa syukur, hidup kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, kembali ke tema kita, wajibkah kita memberikan persepuluhan? Silakan Bapak Ibu menjawabnya pribadi lepas pribadi. Kalau saya sebagai hamba Tuhan katakan, itu kewajiban kita. Bukan kewajiban dalam rangka dipaksa, tetapi sebagai rasa syukur kita kepada kasih pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Ketika kita selalu ingat Tuhan dalam hal-hal yang kecil seperti ini, pasti kita ingat Tuhan dalam hal-hal yang besar. Maka ketaatan itu menjadi bagian dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Ibu Bapak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Selain pokok doa yang ada pada saya yang sudah diberikan oleh Ibu Korsek, adakah Bapak Ibu yang mau didoakan secara pribadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersama-sama dengan Sektor 11, kami bersyukur karena kami boleh menghayati dan belajar tentang persepuluhan. Persepuluhan mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang memelihara hidup kami. Sekaligus mengingatkan kami bahwa dalam berkat-berkat yang Tuhan beri, ada berkat Allah yang Tuhan titipkan untuk kami boleh kembalikan kepada Allah
sebagai ungkapan syukur sukacita kami. Mampukan kami untuk boleh selalu membawa persembahan persepuluhan kami dengan hati yang tulus, sukacita dan penuh syukur tanpa dihinggapi rasa khawatir. Karena sesungguhnya kalau kami hitung satu persatu berkat Tuhan, maka itu jumlahnya tak terhitung ya Bapa. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu juga bersyukur atas semua berkat Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk boleh dengan tulus hati membawa persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini bagi sektor pelayanan 11. Engkau memberkati seluruh presbiter yang ada di sektor 11. Mampukan, topang, sehingga mereka terus dapat melaksanakan tugas panggilan pengutusan mereka dengan tuntas. Anugerahkan selalu kesehatan, kekuatan. Kalau ada beberapa presbiter saat ini yang mungkin tidak terpilih lagi karena usia Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai perjalanan pelayanan mereka. Dan terima kasih karena Engkau telah menghadirkan pribadi-pribadi pelayan Tuhan ini selama kurun waktu pelayanan yang ada. Kiranya para pelayan-pelayan Tuhan yang nanti tidak bisa terpilih lagi karena usia, terus Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan berikan ladang pelayanan yang baru. Sehingga mereka terus dapat melayani di sepanjang umur usia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan kalau saat ini kami ada dalam masa-masa pemilihan diaken penatua yang baru untuk masa bakti 2022-2027, Engkau persiapkan mereka-mereka yang akan Tuhan pilih, utus, dan panggil menjadi pelayan rekan sekerjamu. Berikan hati yang melimpah dengan syukur, sehingga boleh menjawab iya untuk panggilan dan pengutusan Allah ini. Siapapun mereka, kami percaya, kalau Tuhan yang memilih, memanggil, dan mengutus, Tuhan akan memperlengkapi mereka juga dalam segala keterbatasan yang ada. Kami berdoa pada saat ini bagi semua warga yang akan aktif memilih, biarlah mereka memilih dengan hati yang tertuju kepada Allah, sehingga gerakan Roh Kudus membuat mereka memilih orang yang memang Tuhan akan pilih untuk menjadi pelayan-pelayan. Keluarga-keluarga calon para pelayan ini Tuhan berkati agar juga boleh menopang kekasih-kekasih hati mereka untuk menyambut panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini bagi warga jemaat sektor pelayanan 11 yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi anak terkasih kami, Jason Konyonggian, Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentin Mauko, Ibu Eta Siahaan Mantiri, orang tua dari Ibu Linda Pieko, yaitu Ibu Tini Dodokambe, Ibu Vivin Jarnusi, dan anak terkasih Kaila. Berkati kekasih-kekasih kami ini Tuhan, pulihkan kesehatan mereka, berkati makanan dan minuman mereka, bahkan cinta kasih keluarga, sehingga mereka terus boleh dipulihkan, disehatkan kembali dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Toar Mamesa, yaitu anak kami Serafina Mamesa dan Marcia Mamesa yang saat ini terinfeksi virus COVID-19. Tuhan berkati mereka, supaya mereka boleh pulih, sembuh, dan virus-virus dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus boleh disembuhkan. Kami serahkan mereka dalam masa-masa isoman ini, Bapak. Kami juga berdoa bagi para lansia yang ada di sektor 11. Kami berdoa bagi Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dice Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Omirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jarnusi, Opung Altar Siaan, Opa Weli Sutanto. Tuhan berkati kekasih-kekasih kami ini dalam masa tua. Berikan kesehatan, kekuatan, hati yang bersyukur dan gembira. Berikan cinta kasih kepada anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga. Sehingga melalui kesemuanya itu, kekasih-kekasih kami dalam usia lansia ini
terus bertumbuh menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara Hermin dalam pergumulan kehidupan. Tuhan terus beserta, ikut ambil bagian di dalam kehidupannya. Sehingga ia boleh terus menjadi pribadi yang terus dinaungi oleh kasih Allah, dipelihara oleh kasih Allah. Kami juga berdoa pada saat ini bagi keluarga yang boleh membuka pintu hati mereka menyambut kedatangan Tuhan, keluarga Bapak Putra Butar-Butar. Kami berdoa bagi rumah tangga muda ini Tuhan, Pak Putra dan Ibu berkati dalam hidup rumah tangga, berkati juga dalam hubungan cinta kasih suami istri, biarlah mereka terus boleh menjadi pribadi anak Tuhan yang terus menjadi teladan iman bagi seluruh anggota keluarga, terkhusus anak-anak mereka. Bersyukur karena suami terkasih, kepala keluarga yaitu Bapak Putra, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Saat ini beliau mengemban tugas dalam rangka menjaga perdamaian dunia di Libanon. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pakai dengan sangat luar biasa untuk menjadi alat kesaksian. Tuhan jaga dan lindungi beliau selama menunaikan tugas di Libanon. Dalam keterpisaan dengan keluarga, biarlah Tuhan yang menyertai baik Pak Putra maupun keluarga yang ada. Kami juga berdoa pada saat ini bagi anak kekasih mereka Immanuel, berkati Tuhan agar dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan orang tua, anak yang menyukacitakan hati Tuhan. Biarlah tumbuh kembangnya baik secara fisik, mental, iman, intelektualitas, watak, dan sifat. Kami percayakan kepadamu. Kami juga berdoa bagi orang tua, baik orang tua dari Bapak Putra maupun dari Ibu. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang terus boleh menjadi teladan iman, orang tua yang boleh menikmati masa tua dengan syukur dan sukacita dalam kebersamaan dengan anak, menantu, dan cucu-cucu. Terima kasih Bapak, kami percayakan seluruh keluarga dari Bapak Kurniadi Butar-Butar hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapak di surga bagi keluarga Ibu Mona, secara khusus kami berdoa bagi Jessica yang nanti subuh akan berangkat ke Manado. Berkati anak kami Jessica ini Tuhan, sertai dalam perjalanannya ke Manado, apapun kegiatan yang akan ia laksanakan di Manado, biarlah ia boleh menjalaninya bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Semua transportasi yang dipergunakan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Semua kami yang berada di ruang Zoom ini, Tuhan berkati. Engkau menyertai keluarga demi keluarga yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya padamu. Berkati ke-24 warga jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Berkati dengan kesehatan yang baik, usaha dan pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak, cucu-cucu mereka diberkati. Inilah kami yang berdoa padamu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemuliaan.   Sampai selama-lamanya.   Amin.    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                                                             Terima kasih Bapak di sorga. Semua kami yang berada di ruang Zoom ini, Tuhan berkati. Engkau menyertai keluarga demi keluarga yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Berkati
kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur, sukacita kita kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan, dalam sukacita atas cinta kasih-Mu, kami datang mengucap syukur kepadamu dengan membawa ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu. Ajarilah kami untuk mampu menghitung berkat-berkat di dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Terimalah ungkapan syukur kami yang lahir dari hati yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus, Sang Sumber berkat dan cinta kasih, kami berdoa. Amin. Saya jadi begini.
Ibu Bapak mari berdiri untuk menerima amanat pemukutan. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan penuh ketaatan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Let them flow in endless praise. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Ibu Bapak Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, memimpin, membimbing, menyertai dan berkati keluarga Bapak Kurniadi Butar-Butar, memberkati kita bersama hari ini sampai Maranatha. Ibadah selesai, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam Bu Pen. Terima kasih untuk pelayanannya. Ini Pak Kurniadi ikut kok ini. Bapak Kurniadi ada, Bu Pen. Iya, Bapak itu. Putra. Anak Pak Putra. Putra, silakan. Silakan menyampaikan Terus, mungkin ya. adanya. Barangkali Pak Putra mau mengucapkan sesuatu untuk menyampaikan Ya. sesuatu, silakan. Iya, Pak Putra, silakan. Ya, shalom. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat sore waktu Libanon. Terima kasih untuk ibadah rumah tangga keluarga Komite Butar pada hari ini. Kami bersyukur adanya suatu hidangan rohani bagi keluarga kami yang sangat bermanfaat dan sangat menjadi masukan lebih lagi untuk kami dapat melaksanakan perpuluhan. Terima kasih Bu Pendeta atas petikan ayat yang sangat terkadang kami melakukan, terkadang kami tidak melakukan, bahkan hampir sekian dalam waktu yang hampir lama ya Maya, kita belum melakukannya. Tapi Ibu Pendeta, ada satu pertanyaan yang kami ingin sampaikan. Apakah perpuluhan dengan pemberian ucapan syukur yang kami berikan
itu sama atau berbeda? Izin Ibu Pendeta. Boleh saya jawab? Itu berbeda. Kenapa? Kalau Itu berbeda. persepuluhan benar-benar pure 1/10 dari apa yang kita 1/10 ya. Kalau syukur itu sukarela. Sudah dengar Ibu Tiar? Terkadang di situ kami juga adapun perdebatan sedikit, bukan perdebatan, mungkin sedikit apa ya, kalau kami bilang baiknya kita berikan sama orang tua saja, baiknya kita berikan sama gereja, udah sama. Apakah seperti itu? Apa gimana Ibu Pendeta, mohon masukan? Tentu berbeda ya, karena tadi dibilang bawalah persepuluhanmu ke rumah berbendaraanku, artinya itu ke rumah Tuhan. Jadi persepuluhan itu kita wajib berikan ke rumah Tuhan. Di sanalah persepuluhan itu akan dikelola sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, termasuk salah satunya memelihara janda miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Kalau kepada orang tua itu merupakan tanggung jawab kita ya, yang mungkin terserah dari anak itu sendiri mau istilahnya membantu orang tuanya berapa, ya kan, itu panggilan hati, ya kan. Itu lain lagi dengan ungkapan syukur yang kita beri, ya kan, kepada yang lain-lainnya, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ya. Putra. Mungkin itu salah satu pencerahan atau mungkin kesalahpahaman sedikit bagi kami, dan mungkin ada keluarga juga yang menganggap itu seperti itu yang kami rasakan pada saat ini. Lebihnya kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas ibadah keluarganya ini pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera kami rasakan pada saat ini dan sukacita yang sangat kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Bu Pendeta dan keluarga jemaat sektor 11. Ibu Agus, Ibu Meti, Pak Steven, Ibu Mona, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat bertugas Yesus ya memberkati. di Libanon ya. Selamat Tuhan Yesus bertugas. menyertai Bapak terus. Oke, sebelum ditutup dengan doa presbiter oleh Pak Vicky, kita foto dulu ya. Berdoa dulu Bu. Iya, ini Pak Stefan boleh fotokan kita toh? Nanti sama Kakak Luis. Kakak Luis, silakan. Kakak Luis, tolong fotokan kita. Ayo tolong semua kamera dibuka supaya kita bisa foto bersama. Boleh. Ibu Joyce, silakan buka. Ibu Nerlan, silakan buka videonya. Mohon Ya. Iya, Luis, Eta. hitung dulu. mohon Mute. Ya, Eta. Selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf saya potong sebentar, terima kasih. Iya, Eta. Menyampaikan singkat saja, terima kasih atas dukungan doa buat Eta. Kemarin operasi sudah berhasil. Amin. Tuhan hari ini sudah Bapak Ibu bisa ikut melihat, sudah bisa duduk. Terima kasih dalam masa pemulihan. Semoga dalam waktu dekat bisa kembali ke rumah. amin. 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 Sehat ya, Ta. Semangat. Richard juga ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga, coba begitu ya, Etak ya. Juga memulihkan. Terima kasih Bu Pendeta, Pak Kurnia Butar-Butar. Semua terima kasih. Iya, semangat. Ya Pak Vicky, silakan tutup dalam doa Pak Vicky. Foto kayaknya Bupen dulu. Sudah kayaknya, Luis sudah foto. Belum Bu. Kita fotonya. Belum? Belum. Ayo hitungan ketiga ya, semuanya Ya. siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, Bele-bele. 3. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan Pak Mari Vicky. Pak Vicky. Baiklah kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam ini ibadah rumah tangga di keluarga Kurnia di Putra Butar-Butar boleh berjalan atas penyertaan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ampriana Nguru. Biarlah firman Tuhan yang hidup boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh, boleh berkembang, dan boleh berbuah serta membawa berkat untuk orang lain bersama hidup kami dimanapun kami berada. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara Luis Pati yang senantiasa selalu menunjang di dalam ibadah ini lewat multimedianya. Biarlah anak muda ini Tuhan berkati yang sebentar lagi akan masuk di dalam jenjang perguruan tinggi. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Amin. semuanya. Terima kasih Pendeta Ana untuk pelayanannya. Ana, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih semuanya. Sama. Itu ada yang kangen papanya kayaknya. Bu Ana, terima kasih. Bapak Sama. Ibu, Terima kasih Bu Pendeta. terima kasih ya. Pak Stephen silakan. Bapak Ibu jangan lupa untuk memakai hak pilihnya. Oh iya, Pak Bukan. besok. Putra anaknya cakep banget itu, aduh. Ah, Gendut, anaknya Putra gitu. mana Ini Oh, itu. dia lagi kangen sama papanya tuh dari tadi ketawa-ketawa. Dia ditinggal semakin gendut. Karena dia pelampiasan. Sama mamanya juga jadi gendut juga. Ditinggal semakin banyak makan. ini ada warta tambahan Bapak Ibu? Silakan Pak Stephen. Ya, baik. Mewakili Bu Kortek mau disampaikan minggu depan ibadah keluarga di kediaman keluarga Stephen Suwu yang dilayani pelayan firman Pak Vicky Wungkana yang Pak jadi Agus kayaknya. PL dan PL-nya adalah Pak Agus ya. Layan liturgi. Jadi ditunggu kedatangannya minggu depan di ruang Zoom. Dan 17 gabungan. Ya, tanggal minggu depannya lagi tanggal 17 ibadah gabungan di gereja. Mungkin dari panitia ada Bu Tia, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Jangan lupa upacara bendera perwakilan dari sektor itu kalau nggak salah 4 orang ya, yang seperti yang sudah saya forward ke grup sektor. Terus jangan lupa buat kesek nama-nama yang mau ikut lomba tenis meja sama catur boleh lebih dari 1 peserta. Kemudian nama-nama yang akan ikuti voli sama lomba masak. Pokoknya saya sudah mau masukkan ke ya. Sudah diminta. Untuk Untuk catur kalau nggak salah catur sama voli itu mulai tanggal 6 ya. Seperti yang sudah saya kirim di grup WA itu ada revisi tanggal tanding. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih Bu Tia. Dan terakhir seperti yang tadi sampaikan oleh Ibu Pendeta Ana, bagi Bapak Ibu jangan lupa menggunakan hak pilihnya. Yang belum memilih silakan memilih. Kalau kesulitan bisa datang ke gereja dari jam 9 pagi sampai jam setengah 9 malam. Nanti akan dibantu oleh panitia yang standby di gereja, ya. Kurang lebih itu Bu Korsek, ada lagi? Mungkin ada lagi kali Mas Stephen ingin memperjelaskan apa yang dalam pemilihan itu. Biar jelas semua. Langsung aja dengan panitia. Kalau kita kayaknya nggak bisa ya. Ya udah itu aja kayaknya. Ya. Mungkin ada yang lain? Bagi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pas ya. Ya. Kalau pas berarti kita pas juga, Jo.
Selamat malam semuanya. Bu Ana, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Ana. Siap Terima kasih, Ibu Mun. Putra. Terima kasih. Ya, Ibu Novi, terima Pak kasih. Putra. Terima kasih. Biar, terima kasih sama adik. Noel. Namanya lucu. Lucu gendut. Lucu. Gendut dia nih. Gendut ya. Iya. Putih lagi. Putih lagi. Dia katanya Putih tidak mau lagi. dipanggil gendut. Oh, nggak mau Tanya dong. dipanggil. Iya. Udah mau dipanggil. Itu dibilang Pulangnya kurus. kapan, gitu. Cabi. Tapi ganteng kayak papanya nih. Aduh. Lebih ganteng Pakai anaknya. kacamata. Suruh Terima Bapak kasih cepet semuanya. pulang. Kami Iya, izin terima kasih. lanjutkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat ya, Putra. Selamat Terima kasih bertugas. Ibu Mona. Terima Selamat kasih. bertugas. Siap. Garuda. Bertugas. Garuda. Hidup Angkatan Laut. Dan Novi semua. Semua